Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdalal huda huda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan kaji surat Al-Imran ayat 33. Tapi sebelumnya kita baca dulu ayat 32 dan 33. Baik, kita baca dan terjemahkan, disimak dan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Katakanlah, atiu, taatlah kamu sekalian, Allah, kepada Allah, war rasula, dan kepada Rasul, fa'in, maka jika, tawallau, berpalinglah kamu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, la, tidak, yuhibbu, mencintai, al-kafirina, orang-orang kafir. Innallaha, sesungguhnya Allah, istofa, telah memilih, Adam, wa Nuhan, dan Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran, alal alamin, atas seluruh alam. Cukup. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan fokus nanti menjelaskan tafsir ayat 33-nya. Sebagai pengantar di ayat 32, Allah berfirman, "Qul, katakanlah oleh Muhammad, atiullaha war rasula, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tawallau, jika kamu berpaling dari Allah dan Rasulnya, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak suka atau Allah tidak senang, Allah tidak mencintai kepada orang-orang kafir." Artinya, orang-orang yang berpaling dari Allah dan Rasulnya ya dianggap kafir. Karena dianggap kafir berarti Allah tidak akan menyukai kepada orang-orang kafir. Hanya Bapak Ibu jemaah sekalian juga perlu berhati-hati dalam istilah kafir itu. Jadi kita jangan mempermudah mentakfirkan. Istilahnya terlalu cepat mengatakan dia kafir atau dia kafir, itu jangan. Jadi kafir itu harus jelas, karena ada kafir dalam pengertian bahasa dan ada kafir dalam pengertian istilah. Nah, orang yang berpaling itu kalau di sini disimpulkannya kan kafir. Coba mohon maaf Bapak sekalian, kalau sholat itu perintah apa bukan ini? Perintah ya. Kalau ada orang yang tidak sholat itu termasuk orang yang berpaling dari Allah apa tidak? Berpaling. Kalau begitu, kalau berpaling disebutnya kafir. Nah, kalau orang itu sebut kafir, kalau ada orang-orang yang tidak sholat itu kafir apa tidak itu? Nah, itu dia. Banyak toh saudara-saudara kita yang belum sholat atau meninggalkan sholat. Kalau begitu orang yang tidak sholat ini kafir. Contoh satu lagi, Bapak Ibu jemaah sekalian, kira-kira kalau saya bertanya, apakah menutup aurat itu perintah Allah? Perintah Allah ya. Lalu kalau ada orang yang tidak mau menutup aurat itu termasuk orang yang berpaling apa tidak? Berpaling. Kalau orang yang berpaling itu berarti tadi disebutnya apa?
kafir. Nah, kalau ada perempuan-perempuan yang tidak mau pakai jilbab atau tidak menutup aurat tuh kafir tidak itu? Kafir juga. Ya. Berarti kalau begitu orang kafir itu banyak itu. Ada saudara kita, ada tetangga kita yang tidak sholat jadi kafir. Ada saudara kita, ada keluarga kita, tetangga kita yang tidak mau menutup aurat berarti jadi kafir. Nah itu maka berhati-hati yang ingin saya katakan. Jangan terlalu cepat mengatakan kafir. Ya, jadi ayat ini disimpulkannya jangan siapapun yang berpaling otomatis kafir. Karena kafir itu ada dalam dua pendekatan. Pendekatan lugawi atau bahasa, kafir itu ingkar. Ya, betul, mereka yang tidak sholat itu orang yang ingkar, tapi secara bahasa. Tapi yang dimaksud kafir di sini adalah kafir dalam pengertian istilahi. Ya. Kafir dalam pengertian istilahi itu artinya mereka betul-betul sudah keluar akidahnya, itu sebut kafir. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak sholat, dia kafir secara bahasa, tapi dia masih disebut muslim. Dia orang Islam, bukan orang kafir. Hanya disebutnya orang Islam yang berdosa gitu. Atau bahasa lainnya fasik ya. Jadi ibu-ibu tidak boleh menuduh ada perempuan yang tidak pakai jilbab itu orang kafir, tidak boleh begitu. Atau bapak juga melihat ada tetangga yang tidak sholat langsung dicap kamu kafir nggak sholat. Itu juga jangan begitu. Memang betul dia kafir dalam pengertian bahasa. Itu bahasa itu ya ingkar itu. Ya. Tapi kalau kafir dalam pengertian istilah dia orang yang keluar dari akidah, itu dia keluar dari agama maka itu kafir. Selama dia tidak keluar akidahnya, tidak keluar dari agamanya, dia tidak dikatakan kafir. Maka jangan bingung pula ya. Saya pernah mungkin beberapa kali juga mendapat pertanyaan. Kalau ada orang Islam tapi dia tidak pernah sholat, lalu kemudian meninggal dunia, apakah harus disolatkan apa tidak itu? Tapi dia tidak pernah sholat, sholatkan apa jangan? Tetap disolatkan. Nah, jadi orang itu statusnya tetap Islam, Muslim dia itu. Kenapa? Karena hatinya dia masih meyakini Allah sebagai Tuhannya. Di dalam hatinya dia masih mengakui kalau Islam itu agama yang benar menurut dirinya. Hanya persoalannya dia tidak mengamalkan Islam itu. Dia tidak sholat, dia meninggalkan sholat. Ya dia tetap seorang Islam, tapi Islam yang berdosa. Gitu. Maka kewajiban fardu kifayahnya tetap berlaku. Walaupun di masyarakat ada seorang yang tidak pernah sholat, tapi hatinya masih yakin Islam itu yang benar. Hanya dia kan malas, tidak sholat, itu dia terkena muslim yang berdosa. Jadi kewajiban fardu kifayahnya itu tetap wajib di kampung itu, di masyarakat setempat untuk mengurusi jenazahnya. Dari mulai memandikan, mengkafani, sampai juga mensolatkan, nanti dikuburkan. Jadi kewajibannya tetap. Ya. Nah ini. Kemudian ayat yang ke-33, ini yang akan lebih kita banyak bahas di ayat 33. Setelah bicara atiullaha wa atiur rasul, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Nah Allah ingin memberikan contoh. Siapa saja orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul itu siapa? Atau orang-orang yang baik itu yang seperti apa? Siapa contohnya? Nah di dalam ayat 33 itu ada 4 orang atau ada 4 hal yang perlu kita jadikan contoh pelajaran. Innallaha astafa Adama. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Wa Nuhan, dan Allah telah memilih Nuh. Wa ala Ibrahim, dan Allah telah memilih keluarga Ibrahim. Wa ala Imrana, dan Allah telah memilih keluarga Imran alal alamin, atas seluruh alam. Jadi ada pelajaran buat kita, seluruh umat di alam ini, ada pelajaran, ada ibrah, bagaimana contoh ketaatan dari mereka-mereka yang 4 orang tadi. Yang 4 orang itu siapa? Yang pertama siapa tadi? Adam, yang kedua Nuh, yang ketiga Ibrahim, keempat Imran. Tuh salah nyebutnya. Coba ulangi. 1 Adam, 2 Nuh, 3 Ibrahim apa keluarga? Keluarga Ibrahim. Yang keempat, keluarga Imran. Baiklah, ibu-ibu lihat di Al-Qur'annya. Innallaha astafa Adama. Adam itu nabi apa bukan? Nabi.
wa Nuhan, dan Nuh. Nuh itu nabi apa bukan? Nabi. Wa ala Ibrahim. Ibrahim itu nabi apa bukan? Ibrahim loh, Bu. Ibrahim nabi apa bukan? Iya, ya, Ibrahim nabi. Kemudian Imran. Imran itu nabi apa bukan? Bukan, ya. Baiklah, ada dua hal yang ingin saya uraikan. Di sini disebut 4 istilah atau 4 nama: Adam, Nuh, Ibrahim, dan Imran. Tadi Imran nabi apa bukan? Bukan. Yang 3 nabi, yang 1 bukan. Pertanyaan kita, kenapa Al-Quran menyebut Imran dirangkaikan dengan nabi-nabi yang lainnya? Apakah Imran ini nabi atau bukan? Kalau bukan nabi, apa hikmahnya di balik itu? Sebenarnya Imran itu siapa? Imran itu bagaimana? Kenapa ini langsung akan disebutkan alal alamin? Jadi pelajaran bagi seluruh alam, ya. Andai kata Imran itu bukan nabi, kenapa disejajarkan itu dalam ayatnya itu? Jadi seolah-olah Imran itu nabi. Padahal kan tadi bukan nabi, ya. Berarti sangat istimewa sekali Imran ini sampai disejajarkan dengan nama nabi-nabi yang lainnya. Ini yang pertama yang nanti akan kita coba gali, kenapa Imran dirangkaikan dengan nama-nama nabi yang lainnya. Yang kedua juga nanti yang akan kita kupas itu adalah tadi kita sepakat Adam itu nabi, Nuh nabi, Ibrahim nabi. Kenapa di dalam Al-Quran ketika menyebut Adam dan Nuh hanya langsung menyebut nama Adam dan Nuh. Tapi ketika Ibrahim itu tidak menyebut nama, tapi pakai ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Apa hikmahnya? Kenapa Al-Quran membedakan? Yang satu disebut namanya Adam, Nuhan, tapi giliran Ibrahim tidak menyebut Ibrahim. Harusnya kan sama tuh. Konsisten ayat Al-Qur'annya. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa Ibrahim. Tapi justru dalam kalimat Ibrahim ada tambahan ala Ibrahim. Atau juga bisa kita balik. Kalau mau konsisten toh sama-sama Nabi, sebut saja ala Adama wa ala Nuhan wa ala Ibrahim. Semuanya pakai kalimat ala keluarga atau semuanya dihilangkan, tidak ada tambahan alanya. Nah, ini yang nanti kita perdalam. Baiklah, kita uraikan satu persatu ya, rahasianya atau hikmahnya kenapa Al-Quran menyebut dengan ungkapan ala Ibrahim dan itu tidak ditujukan kepada Adam dan Nuh. Nah, mohon maaf ibu bapak jemaah sekalian, bicara keluarga itu minimal kalau orang menyebut kata keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak. Itu yang disebut dengan istilah keluarga. Nah, kenapa Al-Quran tidak menyebut keluarga Adam? Tapi kalau Ibrahim disebut keluarga Ibrahim. Ya. Karena, mohon maaf, di dalam keluarga Adam itu tidak semuanya taat kepada Allah. Sehingga Allah tidak menyebut wa'ala Adama dan keluarga Adam. Karena di dalam keluarga Adam itu ada yang tidak taat kepada Allah dan juga kepada Rasul. Ya. Walaupun Adam sendiri ya Rasul, dia tidak taat kepada ayah atau tidak taat kepada suami. Jadi kalau kita ingin ngambil pelajaran ini begini, sudahlah kamu tidak usah niru keluarga itu. Berarti kalau niru keluarga itu semuanya tuh. Tapi kamu tiru Bapak Fulan itu. Bapak Fulan itu baik, walaupun mungkin istrinya tidak baik. Kamu belajar dengan Pak Fulan itu luar biasa, orangnya hebat sekali. Walaupun mungkin dalam keluarga Pak Fulan itu ada yang tidak baik. Jadi Allah ingin menyebut personnya, bukan menyebut keluarga seluruhnya. Karena kan tadi alal alamin, ini contoh untuk umat seluruh alam ini. Coba belajar kepada Adam ya, tentang ketaatan. Jadi jangan sampai ya belajar kepada keluarga, karena kalau keluarga nanti ada yang taat, ada yang tidak taat. Nah, ini ada problem ketika bicara Adam, dalam keluarga Adam itu ya tidak semuanya taat kepada Allah. Siapa yang tidak taat kepada Allah? Anaknya ya. Siapa itu? Si Qabil ya. Jadi anaknya yang tidak taat itu ya si Qabil itu. Nah, ibu bapak jemaah sekalian yang membawa Al-Quran silakan dibuka. Kaitan tentang Qabil itu ada di dalam surat Al-Ma'idah.
Ada dalam surat Al-Maidah ayat 27 ya. Nah, di dalam Al-Maidah ayat 27 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim watlu alaihim, dan bacakanlah oleh Muhammad alaihim kepada mereka ya. Nah, ini kita bacakan bersama ya. Bacakan kepada mereka naba abnai adama bil haqqi, tentang kisah dua orang anak Adam bil haqqi dengan benar. Id qarraba qurbanan, ketika dua orang anak itu kurban, fatuqubbila min ahadihima, diterima salah satu kurban darinya, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang lainnya. Anak Nabi Adam itu ada berapa Bapak Ibu? Banyak ya, ada berapa itu? Ya, sekitar 24, dan 24 itu pun berpasang-pasangan ya. Nah, pada masa Nabi Adam belum ada syariat ya. Jadi pada masa Nabi Adam belum ada syariat pengaturan pernikahan itu harus bagaimana? Karena belum ada orang lain, otomatis harus menikah dengan saudara sendiri, saudara kandung sendiri. Nah, kebetulan karena anak Adam itu kembar, maka aturannya wahyu yang diberikan kepada Adam supaya kalau menikah itu disilang ya. Nah, si Habil punya kembaran, Qabil punya kembaran. Habil harus nikah dengan kembaran Qabil, dan Qabil harus nikah dengan kembaran Habil. Nah, Qabil sepertinya tidak menerima putusan ini ya, karena dia harus menikah dengan kembaran Habil yang dianggap kembaran Habil tidak menarik, sementara kembarannya Qabil itu cantik, harus dinikah dengan si Habil saudaranya. Nah, singkat riwayat, untuk melakukan itu Nabi Adam memerintahkan untuk kedua orang ini berkurban. Salah satu diterima dan yang lain ditolak. Ya, yang ditolak ini si Qabil ya. Kemudian Qabil tidak terima, lalu Qabil mengatakan qala la'aqtulannaka, akan aku bunuh kamu wahai Habil ya. Kemudian Habil menjawab qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima korbannya orang-orang yang bertakwa. Kemudian sampai ayat 28-nya itu betul-betul terjadi pembunuhan ya. Qabil benar-benar membunuh saudaranya Habil ya. La imbasata ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulaka ya. Kata Habil, seandainya kamu mau membunuhku dengan tanganmu ya, aku tidak akan membalasnya. Kenapa? Karena ini akhafullah rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Kemudian di ayat 30 ya, dilompati itu betul-betul qatala fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Jadi benar-benar Qabil ya dengan penuh hawa nafsu membunuh saudaranya Habil. Nah, dan inilah Bapak Ibu jemaah sekalian, pembunuhan pertama yang ada di muka bumi ini, peristiwa Qabil dan Habil ya. Berarti kalau ada orang yang membunuh, dia sudah melakukan keburukan ya. Dan tentu aturan Allah melarang ya, melarang untuk membunuh jiwa, membunuh manusia. Maka di sini menunjukkan bahwa Qabil itu bagian dari keluarga Adam, berarti di dalam keluarga Adam itu ada yang taat seperti contohnya Habil, dan ada yang tidak taat kepada Allah, contohnya Qabil. Sehingga inilah rahasianya kenapa Al-Quran menyebutkan innallaha astofa Adama, Allah memilih Adam. Tapi tidak menyebut innallaha astofa ala Adam, keluarga Adam. Jadi bukan keluarganya yang harus kita ambil pelajaran, tapi langsung fokus Adamnya. Yang kedua, innallaha astafa Adama wa Nuhan. Allah telah memilih Adam dan Nuh. Nah, dalam Al-Quran juga sama. Ketika menyebut Nuh tidak dengan ungkapan keluarga Nuh, tapi langsung menyebut namanya.
Nuh. Ya. Kenapa? Karena mohon maaf, di dalam keluarga Nuh pun tidak semuanya beriman kepada Allah. Ketika bicara keluarga tadi, yang disebut keluarga itu adalah ada suami, ada istri, ada anak. Tidak semua keluarga Nuh itu taat kepada Allah. Sehingga Al-Quran tidak menyebut keluarga Nuh, tapi langsung saja Nuh. Inna Allah astafa Nuhan. Allah memilih Nuh. Apa contohnya bahwa dalam keluarga Nuh itu tidak taat semuanya kepada Allah? Contohnya yang pertama anaknya sendiri. Siapa anaknya itu? Kan'an ya. Jumlah anak Nabi Nuh berapa itu? Jumlah anak Nabi Nuh itu dalam riwayat yang saya baca ada 4. Di 4 orang anak Nuh, di antara yang 4 orang itu salah satunya adalah Kan'an. Nah, mari kita lihat Al-Quran mengabadikan kisah Kan'an. Itu Bapak Ibu silakan ya bisa dipelajari. Ini kita baca sekilas surat Hud ya. Itu surat Hud, ini bercerita tentang kisah Nabi Adam dengan anaknya Nuh. Ya. Itu bisa dibaca mulai ayat 38 sampai ayat 46. Ya. Ini kisah Kan'an dan Nuh. Diawali dari ayat 38, itu wayas na'ul fulka. Nabi Nuh itu membuat kapal. Kullama marra alaihi malaun min qaumihi sakhiru minhu. Setiap kali ada orang-orang yang lewat, bahkan pembesar-pembesar negeri itu lewat, melihat Nuh sedang membuat kapal, mereka memperolok-olok Nuh. Kenapa membuat kapal? Wong jauh dari laut kok buat kapal, otomatis kan diperolok-olok ya. Kalau Bapak Ibu yang rumahnya dekat Bantul, dekat pantai, kalau bikin kapal kan wajar ya. Tapi kalau orang yang rumahnya di kota gede kok bikin kapal besar itu, untuk apa coba? Laut tidak ada. Ya. Jadi akhirnya diketawakan, diejek. Ya. Tapi ya karena ini perintah Allah, ya Nuh mengabaikan ejekan itu. Karena sudah ada ya isyarat-isyarat akan ditimpakan azab kepada umat Nuh. Sampai kemudian di ayat 40 itu betul-betul terjadi banjir yang besar. Ya. Orang-orang yang beriman dan hewan-hewan semuanya dimasukkan ke dalam kapal atau bahtera Nabi Nuh. Kemudian ayat 41, nah ibu bapak sekalian mungkin pernah mendengar bacaan doanya. Bismillahi majreha wa mursaha. Nah itu ayat 41. Wa qala, Nabi Nuh berkata, irkabu, ayo naiklah kamu semuanya. Jadi suruh naik. Fiha padanya dengan membaca Bismillahi majreha wa mursaha. Nah di ayat 42, nah ini yang perlu menjadi catatan, ayat 42. Ini dialog Nabi Nuh dengan anaknya. Ya. 42 dan 43 yang mengabadikan kisah Kan'annya di sini. Nabi Nuh tetap cinta kepada anaknya. Nabi Nuh sayang dengan anaknya. Bukti sayangnya sampai detik-detik akhir kematian menjemput anaknya. Nuh menyeru. Wahia tajri bihim fi mawjin kal jibali. Wanada Nuhun. Nah ini, wanada dan memanggillah sapa Nuh. Nabi Nuh memanggil ibnahu kepada anaknya. Wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Itu pada kalimat ya bunayya wahai anakku nak Kan'an. Ya bunayya wahai nak irkab ayo naik. Mari ikut naik dengan ayah. Ma'ana bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Jangan sampai kamu menjadi orang-orang kafir. Jangan sampai kamu bersama orang-orang kafir dalam kebinasaan. Jadi Nabi Nuh sudah berusaha itu. Nuh berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Diajak. Tapi bagaimana jawaban anaknya? Itu jawabannya di ayat 43. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'i. Kira-kira begini bahasa bebasnya. Ayah, aku tidak akan ikut denganmu.
tapi aku akan menyelamatkan diriku sendiri. Aku akan naik ila jabalin, akan naik ke bukit, ke atas gunung. Yang namanya jabal itu kan berarti tinggi. Dia berpikir, kalau saya naik ke atas gunung, simuni minal ma'e, ya ndak akan mungkin lah terbawa banjir. Jadi dia mikir memangnya banjir bandang yang biasa. Walaupun naik ke atas bukit gunung yang tinggi, gunung pun tetap tenggelam dengan banjir itu. Dia mikir, saya akan pergi ke gunung yang tinggi, saya tidak akan ikut denganmu wahai ayah, karena aku bisa menyelamatkan diriku sendiri minal ma'i, dari bencana banjir. Nabi Nuh berkata, qala la asimal yauma min amrillah illa man rahima. Kan'an atau anakku, jangan begitu nak, ayo ikutlah naik dengan ayah. Karena ketahuilah la asimal yaum, pada hari ini tidak ada pertolongan sama sekali. Jadi pada hari ini tidak ada pertolongan min amrillah illa man rahimahu, kecuali orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Ini sudah tahapan yang terakhir. Setelah tentu Nabi Nuh berdakwah mengingatkan umatnya tetap tidak mau, ya ini Allah kirimkan azab itu. Akhirnya matilah itu anak Nabi Nuh. Nah, ayat yang paling akhir kita lompati, ya ini potongan-potongannya. Nabi Nuh itu cinta kepada anak. Dia menganggap di ayat 45, wanada Nuhun. Nabi Nuh berkata, menyeru Rabbahu, kepada Rabbnya, kepada Allah. Faqala, berkatalah Nuh, Rabbi innabni min ahli. Ya Allah, dia Kan'an itu atau anak itu kan termasuk min ahli, termasuk keluargaku. Tapi bagaimana jawaban Allah? Qala ya Nuhu, ayat 36-nya. Qala ya Nuhu, wahai Nuh, innahu laisa min ahlika, dia itu bukan termasuk keluargamu. Ya, ini kata Allah. Innahu laisa min ahlika, dia bukan termasuk keluargamu. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf bahwa kita itu dipisahkan dengan akidah. Kalau Bapak Ibu punya anak kafir, Bapak dan Ibu Muslim, tapi anaknya Nasrani atau non-Muslim, itu tidak bisa. Artinya sudah terputus. Dia bukan bagian keluarga kami. Atau sebaliknya, ada seorang anak, ayahnya non-Muslim. Itu sudah tidak bisa lagi. Tidak ada hubungan apapun di hadapan Allah. Di akhirat sudah tidak ada koneksi. Karena dia kafir, terpisahkan. Jadi bagaimanapun Nuh cinta kepada anaknya, tapi Allah menjawab, ya Nuh, innahu laisa min ahlika, dia bukan termasuk keluargamu. Dan nanti dalam hukum Islam memang banyak hal itu menjadi memang tidak bisa beberapa hukum-hukum itu kalau berbeda agama atau berbeda keyakinan. Tadi kafir itu, kafir istilahi itu. Ya. Nanti dalam kaitan waris juga sama. Kalau orang tuanya non-muslim, anaknya muslim atau sebaliknya itu kan tidak bisa saling mewarisi, ya. Orang muslim dengan orang kafir tidak bisa saling mewarisi. Demikian juga doanya sudah tidak bisa nyambung. Ini juga kalimat ini juga ada di dalam surat yang lain. Ini ketika Nabi Ibrahim dengan ayahnya itu dulu, ya, si Azar itu, ya itu juga terpisahkan, tidak bisa, ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah rahasianya kenapa Al-Qur'an menyebut wa Nuhan, dan Nuh, tidak ada tambahan ala Nuh dan keluarga Nuh, karena di dalam keluarga Nuh ada anak yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, dalam keluarga Nuh pun tidak hanya anak, tapi juga istri, ya. Istrinya Nabi Nuh itu juga istri yang durhaka. Istri Nuh itu adalah istri yang tidak taat kepada Allah. Itu diabadikan di dalam surat At-Tahrim, ya. Silakan dikaji surat At-Tahrim ayat yang ke-10. Daraballahu masalan lilladina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Allah telah membuat perumpamaan orang-orang kafir, yakni istrinya Nuh, wa imra'ata Lutin, dan istrinya Lut. Ya, jadi ada dua orang istri Nabi yang kafir ini.
istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kanata tahta abdaini. Kedua orang ini dibawa dua orang hamba yang soleh min ibadina sholihaini fakhonatahuma, tetapi keduanya ini berkhianat. Berkhianat alias tadi tawallau, berpaling. Dia berkhianat kepada Allah. Dia berkhianat kepada nabinya, ya suaminya itu sendiri. Ya sebagai suami sekaligus sebagai nabi. Karena ketidaktaatannya itu, fa'in tawallaunya itu, dia termasuk orang kafir. Lalu Allah katakan wakila, dan dikatakan udkhula, masuklah kalian berdua, istri Nuh dan istri Lut, ma'ad dakhilin, masuknya dengan kekal. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini, Nuh dan Adam, sebetulnya makna kita berkeluarga, ini pelajaran berkeluarganya. Ternyata ujian berkeluarga itu bisa lewat anak, seperti Nabi Adam dan juga Nabi Nuh, dan terkadang ujian itu lewat istri, seperti Nabi Nuh itu. Maka saya ingin juga menyampaikan kepada Bapak Ibu jemaah sekalian, ketika kita melihat ada profil keluarga, barangkali ada seorang suami, dia orangnya baik-baik, istrinya tidak baik, itu jangan mencela. Atau mungkin ada keluarga yang baik-baik, malah anaknya tidak baik. Itu juga jangan memvonis menjadi buruk semuanya. Karena kalau kita tahu, dan semuanya juga pasti berkeinginan seluruh keluarganya baik. Tidak mungkin ada orang tua yang membiarkan anaknya. Jadi jangan mengatakan begini, padahal dia ustadz ya, kok anaknya preman-preman tuh. Dia ustadz tapi anaknya tukang mabuk, kok ustadz, kok anaknya. Jangan begitu. Dia betul ustadz. Apa kira-kira ustadz itu tidak mendidik anaknya? Tidak mungkin. Apalagi ustadz, dia paham agama. Wong yang tidak paham agama juga ingin berusaha mendidik anaknya. Jadi jangan langsung tiba-tiba seolah-olah kita tahu dia tidak pernah mendidik anak. Tidak begitu. Apa kira-kira Nabi Nuh juga tidak mendidik Kan'an? Tidak mungkin. Dan itu tingkatannya Nabi. Tidak mungkin seorang yang paham agama, seorang Nabi membiarkan anaknya. Tentu sudah berusaha semaksimal mungkin, mengingatkan, bahkan terus didoakan, tak henti-hentinya mendoakan. Tetapi kalau ada takdir lain, yang anak itu malah berpaling dari aturan Allah, ya maka itu yang disebut dengan ujian dalam keluarga. Kita juga tidak perlu memperburuk seseorang. Katanya, Ustadz, kok istrinya tidak pakai jilbab? Katanya, Ustadz, kok istrinya begini. Jadi disebutkan keburukan-keburukannya. Ya jangan begitu juga. Saya kira Ustadz atau kiai atau siapapun, kalau punya istri pasti ingin istrinya juga baik. Tidak mungkin membiarkan. Apa iya Nabi Nuh membiarkan istrinya kafir? Tidak mungkin. Tentu akan berusaha bagaimana supaya istrinya baik, tetapi setelah usaha itu dilakukan semaksimal mungkin, lah istri Nuh tidak mau taat kepada Allah, malah berpaling, maka itulah yang disebut dengan ujian di dalam berkeluarga. Jadi belajarlah kepada Adam ketika mendapat ujian berupa anak. Belajarlah kepada Nabi Nuh ketika Nuh diuji berkeluarga itu lewat anak dan lewat istri. Inilah yang diinginkan oleh Al-Quran. Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Nanti akhirnya alal alamin. Ini pelajaran yang pertama, Nuh dan Adam. Yang kedua, di situ dalam Al-Quran disebut ala Ibrahim. Keluarga Ibrahim. Mari kita potret keluarga Ibrahim. Kenapa Al-Quran tidak menyebut Ibrahim, tapi pakai keluarga Ibrahim? Karena kalau kita buka sejarah Ibrahim, Ibrahim itu, tadi ingat definisi keluarga itu, suami, istri, anak. Istri Nabi Ibrahim itu semuanya baik. Dan anak-anaknya pun semuanya baik. Sehingga Allah menyebutnya ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, bukan pribadi Ibrahimnya saja. Ini juga menjadi contoh
Di masyarakat itu juga ada ada figur keluarga yang baik. Wah, subhanallah, suaminya baik, istrinya baik, anak-anaknya pun soleh dan solehah. Cobalah kamu tiru tuh keluarga si fulan, itu baik semuanya gitu. Tapi juga ada yang profilnya seperti Nuh, ada yang profilnya seperti Adam. Nah, jadi Al-Qur'an ya, saya ingin mengatakan Al-Qur'an memberikan gambaran-gambaran hidup berkeluarga itu ada dengan variasi problematika ya berkeluarganya itu beda-beda. Nah, di sini kita ingin melihat ternyata keluarga Ibrahim itu semuanya baik. Ya. Istri-istrinya baik. Kalau istri-istrinya berarti istrinya lebih dari satu ya. Ya, istri-istrinya baik. Ya. Nah, itu semuanya ada dalam Al-Quran ya. Tapi waktunya tidak cukup, nanti saya singkat-singkatnya. Jadi diawali dari Ibrahim itu ya, bersama dengan Lut, dengan Nabi Lut kan masih sama ya, satu masa itu dekat. Ketemu Lut, lalu kemudian Lut itu punya saudara namanya Sarah. Nah, Sarah itu cantik. Tapi saya juga belum lihat ya cantik apa. Nah, riwayatnya cantik, akhirnya Nabi Ibrahim tertarik, kemudian nikah dengan Sarah, yang Sarah itu masih ada saudara dengan Lut, dengan Nabi Lut. Kemudian setelah itu singkat cerita, rumah tangga Ibrahim dengan Sarah ini belum mendapatkan keturunan. Nah, ini Sarah sebagai istri justru yang memberikan kebolehan kepada Ibrahim sebagai suaminya untuk menikah lagi. Itu kan contoh tanda kutip ya. Membolehkan poligami. Berarti kalau istri kita belum bolehkan poligami, belum soleh gitu Pak. Ibu-ibu yang belum membolehkan suaminya poligami belum soleha. Karena yang baik itu yang mengizinkan. Ya tentu bukan begitu ya. Ini persoalan yang berbeda. Artinya intinya istri-istri Nabi Ibrahim itu baik ya. Sarah ya kemudian Hajar. Lalu kemudian nanti dari Sarah juga akan lahir anak bernama Ishak. Dari Hajar kemudian akan lahir anak bernama Ismail. Dan kemudian sejarah mencatat ternyata Ismail dan Ishak itu termasuk orang yang baik, orang yang soleh. Bahkan menjadi nabi juga. Sehingga lengkaplah Ibrahim itu. Pertama pribadinya orang yang baik, lalu keluarganya, istrinya baik, anaknya baik, sehingga Allah katakan wa'ala Ibrahim. Belajarlah kamu dengan Ibrahim. Pertemuan yang lalu, saya pernah membahas tentang bab kurban. Bagaimana bab kurban itu salah satu nukilan ayatnya, surat As-Saffat itu, dialog antara Ibrahim dengan Ismail. Itu membuktikan bahwa Ismail benar-benar seorang anak yang baik, anak yang soleh, dengan penuh keikhlasannya, dia rela untuk disembelih oleh ayahnya Ibrahim. Jadi lengkap, utuh, seolah-olah tidak ada celah. Kita belajar berkeluarga kepada Ibrahim, istri, suami, dan anaknya semuanya baik. Ibu bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, saya ingin membahas bahasa Arabnya. Sisi kebahasaannya. Di sini kan menggunakan ala Ibrahim. Ala itu kan bahasa Arab ya, yang artinya keluarga. Padahal di dalam bahasa Arab, untuk menyebut kata keluarga itu bisa dengan beberapa istilah. Bisa dengan beberapa ungkapan. Yang pertama, ailatun. Nah, ailatun itu artinya keluarga. Yang kedua ada istilah ahlun. Ahlun juga artinya keluarga. Ya, kalau ada itu hajatan kan kami mewakili ahlul bait, itu artinya juga keluarga. Yang ketiga ada istilah usroh, usrotun, usroh juga keluarga. Dan yang keempat ada alun, alun juga artinya keluarga, alu Imron atau Ali Imron, Ali Ibrahim. Ya. Jadi dalam bahasa Arab keluarga itu dengan 4 istilah, ada tadi apa tadi? Ailatun, lalu ada ahlun, yang ketiga usratun, dan yang keempat alun. Nah, ada 4 pilihan kata dalam bahasa Arab untuk menyebut keluarga. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran memilih redaksinya pakai alun? Ala Ibrahim. Kenapa tidak disebut saja ailatu Ibrahim, keluarga Ibrahim, sama saja artinya. Atau kenapa pilihan bahasa Al-Quran tidak usratu Ibrahim,
Keluarga Ibrahim juga maksudnya. Dan kenapa juga dalam teks Al-Quran tidak menggunakan pengambilan teksnya itu dengan ahlu Ibrahim, tapi justru yang dipergunakan ala Ibrahim. Nah, ini menjadi rahasia bahasa Arab. Ya. Nah, baiklah, untuk menjawab kenapa Al-Quran menggunakan redaksi ala Ibrahim, tidak menggunakan 3 redaksi yang lainnya, perlu kita pahami maknanya dulu. Yang pertama, ailatun. Apa arti ailatun? Ya, semuanya artinya keluarga ya, simpulannya. Ailah itu sebetulnya kalau dalam ilmu waris itu disebut dengan aul. Aul itu artinya ditinggikan, diunggulkan. Maka orang berkeluarga itu harus saling meninggikan, harus saling mendorong. Itu namanya berkeluarga. Kalau ibu-ibu rajin tahajud, sementara suami kita tidak tahajud, itu harus didorong. Pak, kita tahajud itu bersama-sama. Itu yang disebut dengan ailatun, berkeluarga. Kalau bapak rajin sholat, ibu rajin sholat, sementara anaknya malas-malasan dalam sholat, kita harus saling berailah, mendorong. Karena ailah itu kan meninggikan. Yo, yang masih rendah kita angkat, kita tinggikan. Jadi itulah fungsi keluarga. Keluarga itu fungsinya sebagai ailatun, kita saling mendorong. Jadi istilah beribadah itu adalah kebersamaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu menggunakan huruf nun. Nun itu domir nahnu. Nahnu itu kami. Jadi kalau beribadah itu mari kami bersama-sama beribadah kepada Allah. Kita semuanya bersama-sama memohon kepada Allah. Jadi jangan asik-asikan suami sholat sendirian sementara istri dibiarkan tidur. Istri asik-asikan beribadah rutin, baca Quran umpamanya, tetapi suami atau anaknya tidak pernah baca Quran, tidak pernah didorong. Jadi itu belum berailah, itu belum berkeluarga. Ini yang pertama, ailatun itu arti katanya adalah meninggikan atau aul ya, mendorong atau meninggikan. Yang kedua, usratun. Nah, usrah itu artinya ya sirrun itu rahasia. Kalau kita pahami fungsi keluarga itu ya, memang tidak semuanya harus disampaikan. Ada beberapa hal yang itu sir, ada beberapa hal yang rahasia. Istilahnya privasi. Berkeluarga itu ada privasi. Jadi ada rahasia. Maka Bapak Ibu, ya, di dalam berkeluarga itu, kalau sudah punya anak, menikah, itu jangan satu atap. Karena bagaimanapun juga, itu ada privasi berkeluarga. Walaupun kita senang dengan anak kita, tapi kan ada anak mantu tuh. Kadang kan anak mantu enggak cocok dengan kita. Jadi biarkan mandiri, jangan satu atap. Kalau satu atap biasanya mesti ada saja yang seharusnya memang tidak perlu kita komentari itu, walaupun anak sendiri kan sudah berkeluarga toh. Kalau berkeluarga kan punya beberapa hal yang privasi yang seharusnya ya orang lain tidak tahu, termasuk mungkin orang tua sendiri. Jadi berusroh itu begitu. Maka lebih buruk lagi ya kalau ada keluarga tetapi apa-apa terekspos di media. Selebrita. Keluarganya padahal itu wajar saja ya, suami istri ada cekcok itu wajar, itu bumbu dari berumah tangga. Tapi ketika cekcok suami dan istri, ya, se-Indonesia Raya jadi tahu ya, karena diekspos di televisi itu menjadi buruk itu hilang fungsi usrohnya hilang, kerahasiaannya hilang. Ya, wajar saja ada cekcok memang iya, itu gelombang rumah tangganya begitu. Tapi tidak harus orang lain tahu tentang itu. Kemudian yang ketiga ahlun. Ahlun itu keluarga juga. Nah, ahlun ini yang tadi sering saya sampaikan sebenarnya istilah ahlun itu dibatasi, istilah keluarga itu terdiri dari anggota keluarga. Ahlun itu anggota keluarga. Anggota keluarga itu terdiri dari suami, istri, dan anak. Tapi berbeda dengan alun. Alun itu cakupannya luas. Keluarga itu lebih luas. Atau mungkin kita mengatakan bani. Ya. Bani siapa? Atau trah. Itu sebutnya dengan alun. Maka
inilah salah satu jawabannya ya, ini menurut saya, bahwa kenapa pilihan-pilihan katanya menggunakan alun. Karena ketika katakan wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, yang dimaksud keluarga Ibrahim itu tidak hanya saja kepada suami, istri, dan anak. Kalau itu ahlun. Tapi ini mencakup seluruh anak keturunannya, dan termasuk kita ini semuanya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Maka disebutnya ala Ibrahim. Dan istimewanya itu menjadi doa yang dibaca setiap hari oleh umat Islam. Minimal sehari semalam membaca doa ini 9 kali. Semuanya mendoakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Didoakan terus. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad secara pribadi dan keluarga Muhammad. Pakai ali, pakai alun. Sebagaimana Allah memberikan ya rahmat kepada Ibrahim secara pribadi, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Jadi alun itu menunjukkan makna yang lebih luas lagi. Dan yang terakhir, wa ala Imrona dan keluarga Imron. Pertanyaan di awal, Imron itu nabi apa bukan? Bukan nabi. Kalau bukan nabi, kenapa disejajarkan dengan nama-nama nabi yang lainnya? Karena di dalam keluarga Imron ini ada juga pelajaran yang bisa petik, tapi tidak saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Hanya mengungkap kalimat alanya dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Buat Ibu, Bapak dibuka 2 pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian Bapak Ustadz dalam pengertian akidah yang sangat mendasar. Yang perlu saya tanyakan gini Pak. Di dalam Al-Quran tulisan ngalah itu ada 3 bentuk Pak. Ngalah harokat Pak biasa, harokat tegak, sama yang panjang Pak. Maksudnya apa itu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi Bapak menyampaikan masalah jangan memudahkan mengkafirkan orang lain. Padahal yang saya pelajari dalam Al-Quran Said Kutub yang jumlahnya 12 jilid, 1 Quran. Di sana dalam jilid yang kelima terang-terang menjelaskan orang yang tidak mengikuti Quran dan sunnahnya itu hukumnya kafir. Padahal ini sudah berkembang bertahun-tahun Pak. Kalau itu dinyatakan salah mestinya itu kan ditutup Pak. Lalu yang ketiga berkaitan dengan musyrik. Perbuatan musyrik itu menggugurkan amalan apa saja. Sehingga kita akan tahu bagaimana langkah-langkah untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mengenai surat Ali Imran ayat 33 Pak ya. Itu tadi dijelaskan bahwa Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran diberi kelebihan dari masanya masing-masing. Apakah rasul-rasul yang lain tidak ada kelebihan dari masanya masing-masing? Rasul-rasul yang lain maksudnya. Padahal bila sudah menjadi rasul tentu punya kelebihan. Ini menurut saya tentu punya kelebihan dengan orang-orang di masanya. Karena beliau sudah diangkat jadi rasul. Pertanyaannya apa keistimewaan kelebihan Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan juga keluarga Imran dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain itu.
Pertanyaan selanjutnya, Pak. Tadi dijelaskan Pak Ustadz bahwa Nabi Nuh membuat kapal atau bahtera atau perahu atau apa ya istilahnya, yang digunakan untuk memuat manusia, binatang dan lain-lain. Maaf, kita ini memang wajib yakin atas kapal itu, kita sebagai orang Islam. Tetapi untuk menambah pengetahuan, Pak, ini ya, maka berapa luas dan besar kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh? Maaf, ini hanya menambah pengetahuan. Barangkali anak-anak ini kadang-kadang diceritani begitu tidak percaya, Pak. Kenapa? Loh, mosok kapalnya seberapa besarnya? Nah, inilah. Barangkali ada penjelasannya, kan perlu misalkan satu pulau Jawa barangkali gitu ya. Tidak apa-apa. Ini misal saja, ini hanya menambah pengetahuan. Selanjutnya, Pak, yang terakhir. Loh, ini kan tadi dijelaskan Pak Ustadz bahwa istri Nabi Nuh tidak taat kepada Allah. Gimana, Pak? Ya, nanti tiba. Sehingga antara Nuh dengan istrinya berbeda pandangan. Lah, kita pertanyaannya hanya mudah saja, Pak. Sehingga berbeda pandangan. Oleh karena itu, bagaimana tata cara pernikahannya beliau itu? Menurut ajaran apa? Sehingga dia berbeda pandangan. Terima kasih, Pak. Itu saja. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Ustaz. Baik, 2 penanya tapi 6 pertanyaan mungkin ya. Jadi, ya. Saya akan menjawab secara singkat-singkat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa tadi saya mengatakan berhati-hati dalam berkata kafir ya. Jadi kafir itu pertama kita juga berhati-hati terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat, itu juga berhati-hati, jangan menyepelekan syariat-syariat Islam. Tetapi juga yang kedua, berhati-hati pula untuk jangan terlalu mudah mengkafir-kafirkan, itu juga ada sisi yang lain. Ketika para ulama seperti Said Qutb atau kemudian ulama-ulama yang lainnya mengingatkan jangan menyimpang dari Al-Quran dan hadis, harus melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, itu semuanya benar dalam rangka ya kita untuk bertaat atau sesuaian dengan aturan yang benar, jangan sampai menyimpang. Cuman yang ingin saya sampaikan bahwa jangan tergesa-gesa mengatakan kafir ini, nanti diskusinya agak panjang, Pak. Misalkan contoh, jadi Pak Sinten gini Pak. Pak Wasim jadi Pak Haji Wasim, coba misalkan begini. Bapak tinggalnya di negara mana, Pak? Indonesia. Indonesia itu dasar negaranya apa, Pak? Pancasila. Pancasila itu sumbernya dari Quran, hadis atau gimana itu? Islam apa anda itu Pancasila itu? Dari Quran loh. Nah, mohon maaf itu beberapa orang yang tanda kutip ya, seperti mungkin teman-teman Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, Pancasila itu adalah bukan hukum Allah. Kita itu harus berhukum dengan hukum Allah apa jangan? Harus dengan hukum Allah tuh. Negara kita itu negara Islam apa bukan? Bukan tuh. Kalau begitu Bapak ikut-ikutan kafir tinggal di sini. Gitu. Itu problemnya luas, Pak. Siapa yang tidak mengikuti aturan Allah maka dianggap kafir. Kalau begitu siapa yang berhukum dengan hukum Pancasila, tidak mau berhukum dengan hukum Al-Quran dan hadis, itu kafir. Kalau begitu kita semuanya kafir. Nah, di sini yang dimaksud juga berhati-hati. Jadi diskusinya agak luas memang ya. Orang-orang sekolah setiap hari Senin upacara kepada bendera prasangka merpati, hormat, gerak. Bendera kok dihormat-hormat. Giliran Allah enggak pernah mau hormat pada Allah. Setelah itu mari kita lakukan lagu syirik, gitu. Padamu negeri kami berbakti kok ke negeri.
padamu negeri jiwa raga kami. Salah itu, syirik itu. Harusnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Seluruhnya kepada Allah, bukan kepada negeri. Itu lagu-lagu syirik itu. Jadi kalau begitu bapak-bapak yang upacara pada kafir semuanya itu. Itu repot lagi nanti. Perdebatan kafir itu, maka tadi hati-hati. Nah ini orang ISIS itu orang yang cepat mengkafir-kafirkan di luar kelompoknya. Kalau berbeda sedikit, itu sebetulnya kan khawarij itu. Jadi termasuk tipe khawarij. Orang khawarij itu Pak, ketika terjadi konflik Ali dan Muawiyah, itu Muawiyah dianggap kafir. Ali disebut kafir itu. Padahal sama-sama muslim. Tapi karena sudah berbeda, akhirnya Ali dikafirkan oleh khawarij, Muawiyah dikafirkan. Itu orang ISIS juga, itu ada kemiripan-kemiripan, beda sedikit saja dari cara berpikirnya dia, itu dianggap kafir, dianggap musuh. Jadi tunggu saja, itu video-video ISIS atau dan seterusnya. Nah ini yang saya maksud, berhati-hati dengan mengatakan kafir, karena nanti banyak problem. Ini kafir apa Anda? Ini sudah termasuk kafir apa tidak? Adapun kaitan Said Qutb, demikian juga dengan ulama-ulama yang lainnya, betul kita diingatkan harus berpedoman kepada Al-Quran, berpedoman kepada hadis, taat kepada Allah, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, musyrik. Ya. Musyrik itu kan orang yang mempersekutukan Allah. Sebetulnya istilah musyrik ini menurut saya ya, orang Islam yang musyrik ada enggak ya? Ada ya, berarti itu kafir juga Pak ya? Wah banyak lagi yang kafir tuh. Pergi ke kuburan musyrik. Kalau setiap orang musyrik kafir juga nanti repot lagi. Maka musyrik ini menurut saya ada dua pandangan ya. Jadi musyrik yang istilahnya ya musyrik yang tingkatannya kafir ya, memang dia seperti orang Kristen, dia tidak mengakui adanya Allah, itu betul-betul kafir itu. Tapi juga ada orang Islam yang masih percaya dengan kuburan. Musyrik tidak itu? Musyrik toh? Tapi dia masih yakin Tuhannya Allah. Iya toh? Dan dia juga masih mengakui agama yang paling benar Islam. Iya toh? Bahkan mungkin juga tinggal di pesantren, mungkin juga toh? Mungkin juga ustadz, mungkin juga kiai. Tapi dia berbuat musyrik, apa otomatis jadi kafir? Nah ini juga tentu tidak juga. Jadi itu orang Islam tetap dia muslim. Tapi muslim yang berdosa. Muslim yang berdosa besar. Syirik itu dosa. Syirik itu dosa dan termasuk dosa besar. Tapi statusnya dia yang masih muslim. Muslim yang berdosa besar. Orang yang membunuh muslim. Muslim yang berdosa besar. Jadi dia bukan kafir itu. Bukan. Walaupun dari sisi kebahasan kan berpaling dari aturan Allah itu, berpaling dari Quran hadis itu. Tapi kan tidak bisa juga kita katakan kafir ya. Jadi itu tetap seorang Islam atau muslim, tetapi muslim yang berdosa besar karena dia melakukan dosa-dosa besar itu. Ya upayanya adalah terus harus ya tajdidul iman. Jadi perbaharui iman terus ya, dengan diantaranya tadi membaca syahadat. Lalu kemudian juga dengan meyakini syahadat dan terus dengan mengkaji pemahaman-pemahaman syahadat itu. Ya. Mungkin saya pernah menjelaskan atau belum, atau suatu kapan kita jelaskan tentang konsep syahadat. Banyak aliran sesat berawal dari syahadat. Jadi penyimpangan-penyimpangan itu ya terkadang ada permainan-permainan dalam pemaknaan dua kalimat syahadat. Itu yang pertama untuk Bapak. Sudah Pak ya semuanya? Oh yang ala ya. Ya yang saya tahu kalau tulisan ala itu kalau ada dua sisi, nulisnya dengan alif atau nulisnya dengan ain ya, itu harus dibedakan. Kalau ala Ibrahim itu alanya itu alif pakai alif biasa, yaitu disebutnya keluarga. Tapi kalau pakai ain ya, ala itu bukan keluarga tapi atas itu Allah. Lalu pertanyaannya apa tadi Pak? Oh, Allahnya dikasih harokat panjang dengan yang tidak itu. Nah, kalau harokat panjang dan tidaknya, mungkin itu pendekatannya ilmu tajwidnya Pak ya. Jadi kenapa ada alifnya yang dikasih tanda harokat panjang dan ada yang biasa saja. Tapi kalau dari makna bahasanya ya insya Allah sama saja. Jadi hanya tadi saya bedakannya dari sisi penulisan. Kalau penulisannya alif dan lam
itu artinya keluarga, tapi kalau penulisannya ain dan lam itu atas artinya. Tapi kalau dalam bahasa tajwidnya mungkin ada kalimat yang dibaca alifnya panjang, itu menjadi mad nanti zaid atau mad kalau yang pendek atau biasa saja pakainya yang mad tabi'i yang 2 harokat. Nanti jawabannya nanti dikaji dalam ilmu tajwidnya. Tapi kalau dari maknanya insya Allah sama. Kemudian yang terakhir dari Bapak tadi, nanti yang lupa saya diingatkan, yang belum dijawab ya, ukuran kapal nanti cari sendiri nggih. Saya belum mengukur juga dulu, belum sempat mengukur dan memang saya tidak ketemu kapalnya ya. Ini juga kebetulan juga tadi memang saya sedang sama-sama ngisi ini, kebetulan diminta ke sini. Jadi kalau tadi tahu ya mungkin saya siapkan dulu Pak ya. Tapi untuk mahasiswa-mahasiswa ini yang menarik. Dan saya tambah lagi informasi tadi karena Bapak tujuannya menambah wawasan. Ada satu tambahan wawasan. Saya baca di koran Republika Pak. Jadi Bapak Ibu ya kalau orang Islam beli Republika. Tapi kalau orang Jogja beli KR ya. Ya Republika saya suka karena banyak keilmuannya Pak. Saya biasanya menyempatkan hari Jumat dan hari Ahad ini mesti belinya. Karena kalau hari Ahad ada Islam Digest itu, ada ilmu-ilmu. Lalu kalau hari Jumat ada dialog Jumat, itu saya suka itu. Menyempatkan membeli di 2 hari itu. Saya pernah baca di antara kolom Islam Digest mungkin ya, sepertinya, tapi sudah lama. Cerita tentang kapal Nabi Nuh, itu sejarah yang beberapa abad yang lalu, itu bisa ditemukan oleh para ahli sejarah itu. Kapal Nabi Nuh itu besar, tapi ukurannya saya belum tahu. Dan kalau pelacakan sejarah di mana terdamparnya itu kapal Nabi Nuh itu bisa ditemukan Pak ternyata itu. Jadi terdampar di satu daerah, masih ada Timur Tengah, saya juga lupa itu, nanti silakan untuk menambah lagi. Sekarang kapal Nabi Nuh itu terdampar di daerah mana, itu bisa ada bukti-bukti sejarahnya. Kan tidak selamanya atau itu banjir itu kan mesti drop juga atau mesti ya selesai banjirnya, itu terdamparlah di satu tempat yang kemudian sisa-sisa manusia waktu itu ya itu kemudian berkelanjutan membuat jadi kehidupan baru. Nah, itu juga pelacakan tambahan ilmunya di mana kapal itu terdampar, bukti-bukti sejarahnya ada. Itu sudah saya baca tapi saya juga lupa tempat persisnya ya. Kemudian yang berikutnya apa Pak ya? Oh, pernikahan dan keutamaan. Baiklah. Nah, jadi begini. Dalam Ali Imran 33 disebutkan innallaha astafa, Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Pertanyaannya, kenapa yang dipilih cuma 3 kalau nabi itu ya? Padahal nabi itu ada 25 umpamanya. Padahal lebih juga ya. Apakah yang lain tidak memiliki keistimewaan? Tentu jawabannya tidak begitu. Jadi semua para nabi itu memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan. Hanya ketika ayat ini bicara khusus tentang 3 profil ini. Nanti dalam ayat-ayat yang lain ada bicara tentang Nabi Ayub, kisah Nabi Ayub juga ada. Itu memiliki kesabarannya. Bahkan di sini Nabi Muhammad sendiri tidak disebutkan, ya. Tapi Nabi Muhammad nanti diceritakan dalam surat yang berbeda seperti surat Al-Fatah atau Muhammadun Rasulullah asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Nah, itu ciri-ciri atau kelebihan-kelebihan Nabi Muhammad. Jadi semua para nabi dan para rasul itu jelas memiliki kelebihan dan keistimewaan. Tetapi khusus ayat ini berbicara 3 hal itu. Nah, yang saya pahami Al-Quran bicara ini tadi ingin memotret gambaran berkeluarga. Nah, gambaran berkeluarga ini ada keluarga itu yang diuji dengan anak, itu beri contohnya Adam. Ada yang lewat istri tadi Nuh. Dan ada ternyata istrinya baik, anaknya baik, itu profilnya ya keluarga Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim itu. Jadi itu ingin menggambarkan itu. Lalu kemudian yang terakhir sebetulnya yang tadi belum diuraikan, Imran itu kenapa kok dimasukkan sejarah itu? Kan orang akan mengatakan begini, wah Ibrahim itu keluarganya baik ya, suaminya baik, istrinya baik, anak-anaknya baik. Orang paling itu kan ya Nabi, paling begitu. Ya wajar saja wong Nabi kok anak-anaknya soleh begitu. Baiklah, kalau ada yang ngeyel begitu, kita tanya, Imran Nabi apa bukan? Bukan. Tapi ternyata Imran pun walaupun bukan Nabi,
itu keluarganya baik semua itu. Keluarga Imran itu baik-baik, anaknya itu nanti Maryam itu. Maryam itu seorang anak yang baik, dan nanti dari Maryam akan lahir keturunan Nabi Isa alaihissalam. Nanti kalau pas Desember ya, kita bicara Natal, nanti kita kupas itu ya, tentang Maryam itu. Jadi itu menunjukkan baik. Kalau ada yang mengatakannya baik kan Nabi. Selain Nabi juga ada yang keluarganya bisa baik gitu. Jadi kalau begitu, walaupun kita bukan Nabi, kita juga bisa. Kita juga bisa membangun keluarga yang baik. Semua istri, anak istri itu, keluarga itu semuanya baik. Karena ada contoh, Imron pun ternyata bukan Nabi, juga bisa membangun profil itu. Ya. Jadi ini bukan bermaksud Nabi yang lainnya tidak memiliki kelebihan, hanya ini sedang bicara dari satu sisi. Mungkin saya mengatakan ini konsep keluarga itu. Kemudian yang terakhir, juga perlu dipahami ketika tadi bicara Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya kan durhaka. Kok bisa rumah tangga dengan orang kafir? Ya. Ini bicara konteks dulu. Tapi kalau sudah bicara konteks Islam, syariat Islam ini, itu sudah melarang. Tidak boleh berumah tangga itu Muslim dengan kafir disatukan, tidak boleh. Suaminya Muslim, istrinya Kristen, itu tidak bisa. Itu sudah ada larangan. Tapi kalau dulu ini kan belum ada aturan seperti itu, dan mungkin aturannya ya berbeda-beda tentang konsep keluarganya. Tapi kalau kita kaitkan dengan ini, bukan berarti menjadikan kebolehan seorang Muslim nikah dengan orang kafir. Kenapa? Karena sudah ada larangan dalam surat Al-Baqarah, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala mu'minun, dan seterusnya ya. Nah, jadi sudah ada larangan. Jadi ini tidak bisa dijadikan acuan dasar hukum boleh nikah Muslim dengan kafir. Tetapi kita ambil yang lainnya, Pak. Jadi kita ambil yang lainnya, bahwa kekafiran di situ kekafiran yang bukan kafir istilahi. Andai kata seorang suami punya istrinya tadi ya tidak taat kepada Allah, tapi dia masih yakin Allah, masih yakin Islam, ya itulah di situ kita katakan ujiannya, dan situlah kesabarannya. Jadi jangan langsung pilihannya adalah untuk bercerai, itu bagian dari ujian, asalkan bukan kafir secara istilahi. Mungkin itu yang dimaksud. Terima kasih. Oke, terima kasih.